mulai silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Adin. Waalaikumsalam. Sehat Pak Adin? Alhamdulillah. Serius. Pak Adi ini serius, Bu Srinya malah ketawa. Iya, saya kan serius ini. Ya udah, Iya. baiklah. Serius ya. Saking seriusnya jawabnya Pak Adin. Kenapa sakit Pak Adin? Kok jawabnya pendek-pendek? Iya Bu, jadi lagi nunggu Piala Dunia Bu. Oh, Takut ya, kalah baik. Indonesia. Baik Pak Adin. Kita hari ini akan melaksanakan praktek coaching ya. Baik Bu. Supervisi ya dan coaching ya. Baik. Betul Pak Adin? Betul. Baik. Nah, saya di sini sebagai supervisor ya, atau yang pengamat ya. Pak Adin sebagai coaching dan coachnya Ibu Rosiana ya, Bu. Iya, Oke. Iya, betul. Ibu. Ya, Pak Adin sudah siap? Kita akan melaksanakan coaching. Sudah Pak Adin Bu, dengan Bu sudah siap. Oke, siap. Baik, Pak Adin. Saya di sini selaku pengamat nanti akan mengamati kegiatan coaching Pak Adin dengan Bu Rosiana. Tetapi sebelum itu terlaksana, saya ingin bertanya dulu nih sama Pak Adin mengenai pengembangan apa yang ingin Pak Adin kembangkan dari proses coaching ini. Kan ada 3 tuh ya Pak Adin ya. Yang pertama mengenai pengembangan yang ingin Pak Adin terapkan adalah 1 sebagai pendengar aktif, 2 mengajukan tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang ketiga tentang pengembangan dari si coachingnya itu sendiri. Dari 3 hal ini, kompetensi mana yang ingin Pak Adin kembangkan? Iya Bu, saya merasa ingin mendalami kompetensi yang apa tuh Bu tadi yang pertama Bu? Present ya Bu Yang ya? pertama, pendengar aktif. Mendengar aktif ya? Hmm. Nah itu Bu, saya ingin coba menyimak itu Bu. Oke, baik. Jadi Pak Adin ingin saya amati khusus di pengembangan pendengar aktifnya ya Pak Adin ya. Betul. Kenapa Pak Adin memilih kompetensi yang pertama ini ya? Jujur saya merasa saya itu suka bicara gitu. Karena mungkin dampak saya sebagai kepala sekolah yang biasa didengar tanpa saya biasa mendengar, atau ketika saya menjadi pembicara narasumber saya biasa didengar oleh banyak orang, saya tidak biasa mendengar. Jadi itu Bu yang ingin saya coba latih gitu supaya seimbang. Oke, baik. Jadi Pak Adin merasa selama ini Pak Adin menjadi pembicara terus ya. Jadi jarang sekali mendengar aktif ya. Jadi berbicara aktif ya. Seringnya seperti itu. Baik Pak Adin, Baik. Nanti izinkan saya ya, nanti akan melihat dan mencatat dan apa yang saya dengar dan saya lihat atas percakapan Pak Adin dengan Bu Rosi. Ya Pak Adin ya, siap? Baik Bu, siap. Ya, oke. Dengan nanti Pak Adin melakukan coaching tersebut, berarti kan ada tujuan yang diharapkan oleh Pak Adin ya? Iya, betul. Ya, tujuannya yaitu 1 untuk apa ya Pak Adin? Tadi mau Untuk diulang? bisa melatih kemampuan saya mendengar secara aktif. Oke, bisa melatih kemampuan Pak Adin untuk mendengar aktif ya? Iya, betul. Oke, udah siap Pak Adin? Sudah Bu. Oke, maka dipersilahkan. Saya akan mencatat dan mendengar apa yang Bapak lakukan dengan Ibu Rosi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Rosi. Waalaikumsalam, Pak Sehat Adin. Ibu? Sehat Bu? Sehat, Pak Adin. Alhamdulillah. Saya mengucapkan selamat nih Bu, kemarin udah selesai supervisi ya. Saya belum nih. Aduh, deg-degan ya Bu. Gimana Bu kemarin Bu? Iya deh Pak, selamat sih selamat. Cuma tadi begitu ya Pak ya. Pengawas ternyata marah Pak sama saya. Waduh. Dia mau kepada kepala sekolah. Oh, saya kira berjalan dengan lancar Bu kemarin proses supervisinya. Ternyata ada kendala ya Bu ya? Iya, jadi gini Pak, ternyata pengawas itu
bicara sama kepala sekolah saya kalau apa ya, pembelajaran saya tidak menggunakan buku dan itu dinyatakan salah gitu loh Pak. Gimana ya Pak? Baik, baik. Iya Bu Rosi, saya maaf nih baru sempat baca WA Ibu. Ibu pengen diskusi sama saya tadi ya, ingin minta waktu ya. Tapi karena saya juga ada jam di kelas lain, jadi kita nggak bisa lama-lama ya Bu ya. Berarti Ya, saya masih ada waktu sih sekitar 15 menit. Tapi semoga waktu ini cukup ya Bu ya untuk kita diskusi ya Bu ya. Nah, iya, berarti Ibu ingin sharing dengan saya menceritakan tentang proses dan juga kegiatan supervisi yang sudah dijatuhkan oleh sekolah. Tadi saya anggapnya Bu Rosi udah bagus nih, soalnya kan saya lihat persiapannya udah matang tuh, udah banyak latihan gitu ya. Ternyata masih ada kendala ya Bu ya. iya Pak, gitu. Hmm, Tadi itu apa ya Pak? Kan konsep saya ingin anak itu hmm, belajar yang lebih bermakna gitu loh Pak, hmm, dengan suasana yang membuat mereka tuh seneng gitu. Jadi mereka tuh nggak berasa tuh belajarnya gitu kan. Tapi mereka mendapat maknanya gitu. Mereka karena mereka diberi kebebasan untuk menemukan sendiri cara belajarnya, menemukan sendiri apa sih, pengetahuan-pengetahuan yang mereka temukan sendiri gitu loh Pak. Kalau dari buku kan saya cenderung apa ya Pak, ya udah agak kalau membosankan buku ya. itu bosan anak-anak gitu kan. Nggak interaktif juga dan nggak komunikatif lah gitu loh Pak. Betul. Kayaknya Apalagi nggak seru juga deh gitu lah. iya, apalagi dari buku ya. Maksudnya terlalu monoton Iya. ya Bu ya. Oke Bu, tapi sebelum lanjut nih Bu, karena waktu kita terbatas. Nah, setelah waktu saya habis nih, kira-kira dalam waktu 15 menit ke depan, Ibu apa yang Ibu harapkan dari sharing sama saya ini? Iya Pak, saya berharap dari percakapan ini saya bisa menemukan bagaimana ya langkah saya selanjutnya, baik kepada pengawas itu maupun kepada kepala sekolah itu, pada kepala sekolah saya. Lalu gimana caranya saya menjelaskan konsep belajar saya terhadap mereka berdua ya Pak. Oke, berarti Ibu merasa memerlukan adanya tindak lanjut ya dari pasca supervisi yang dilakukan oleh pengawas di kelas Ibu tadi ya. Baik Bu. Oke, tadi saya sudah menyimak ya Ibu sudah menceritakan dengan sangat emosional ya. Saya akui memang itu hal yang wajar ya Bu. Ibu mungkin saya juga merasa nih udah persiapan semalaman gitu ya, udah pokoknya menghabiskan waktu tambahan yang lebih untuk persiapan ini. Tapi pas ketika di kelas ternyata tidak sesuai yang kita harapkan atau kita bayangkan gitu ya Bu ya. Tentu ini menjadi suatu kendala juga. Tadi Ibu ya udah menceritakan bagaimana pengawas masuk kelas ya. Oke, tapi by the way Bu, pengawas memang masuk kelas ya. Setahu saya kan hanya kepala sekolah Bu yang masuk kelas itu Bu. Itu gimana Bu ceritanya Bu? Saya juga nggak tahu ya Pak gitu. Tiba-tiba pengawas apa ya, mas jalan sekeliling sekolah. Tadinya sih awalnya pengawas itu di kantor Pak, dia mensupervisi kepala sekolah gitu. Terus kalian lihat-lihat kegiatan di sekolah ya, sekeliling sekolah. Atau dia ingin lihat lingkungan sekolah lah. Mm-mm. Nah sampailah di depan kelas saya gitu. Mungkin depan kelas saya kegiatannya agak hiruk pikuk kali Pak ya, mungkin jadi membuat beliau kepo Inisiatif gitu, gitu pengen ya. tahu ada apa. Rame sekali Jadi kelas ini, timbul jiwa inisiatif pengawas untuk melihat apa yang sedang terjadi. melihat langsung gitu Pak, soalnya rame banget nggak hening gitu ya. Ini Oh, kan yang betul. jadi anak rame dianggapnya ada apa-apa, terus dianggapnya anaknya saya tidak bisa mengelola kelas, mengkondisikan kelas, jadinya mungkin itu terpancing dia. Nah, Padahal memang kegiatannya seperti itu baik dia Bu. anak-anak itu. Wah, ini memang kalau saya bayangkan
memang agak gimana ya kalau saya dalam posisi yang sama. Tapi Bu, saya jadi pengen tahu lebih lanjut nih Bu. Bagaimana respon pengawas setelah dia melihat masuk kelas Ibu yang hiruk pikuk di saat kelas yang lain hening? Apa mungkin Ibu bisa melihat ekspresi wajahnya atau mungkin mendengar ucapan-ucapan yang beliau keluarkan, atau bagaimana Bu respon yang terlihat dari pengawas tadi yang masuk kelas? Responnya sih dia cukup apa ya Pak, kaget aja sih Pak dia. Ada apa? Jadi dia pikir seolah-olah ada masalah di dalam kelas saya. Gitu. Memang anaknya cukup ramai karena mereka antusias Pak. Begitu mereka menemukan sesuatu jawabannya, kan saat itu lagi bermain tuang isi air tuh Pak. Jadi saya menyediakan box yang berisi air warna merah, kuning, dan biru. Nah, jadi di situ anak-anak berteriak, Ibu Yana, ini aku menemukan warna hijau gitu. Di situ, jadi karena mereka antusiasmenya tinggi ya. Mereka menemukan sesuatu, senang ketika menemukan sesuatu itu ya. Terus kan air Pak, jadi kelihatannya baca itu kelas gitu. Wah, padahal itu kelasnya seru banget ya Bu ya. Kelasnya tuh seru banget itu. Dan kan sesuai dengan apa yang kita pelajari ya Bu ya, bahwa belajar itu harus menyenangkan ya Bu ya, senang gitu, bukan hening sunyi. Ini kelas-kelas rendah Pak. Betul. Kelas-kelas rendah, jadi ya masih apalagi mereka lebih explore. Betul. Iya Bu. Konkret gitu, saya bisa memahami situasi dan kondisi itu. Betul Bu. Kalau kelas itu sunyi, itu bukan lagi belajar tapi sedang berdoa. Sedang mengheningkan cipta kalau kelasnya sepi. Oke. Lalu apa yang terjadi berikutnya Bu? Setelah pengawas masuk, melihat apa yang terjadi, apa yang Ibu lihat tindakan beliau, atau mungkin apa yang Ibu lihat selanjutnya Bu? Beliau sih menyatakan apa yang terjadi, itu sih menjelaskan gitu. Terus lalu mereka pengawas tanya, terus sama anak nggak belajar gitu, mana bukunya gitu, mana ininya, alat tulisnya gitu. Iya. Jadi mereka berkira ini masih main-main gitu. Jadi beliau menganggap bahwa ini belum belajar, masih kegiatan main-main. Oke, jadi baik. Jadi pengawas tadi malah semacam mempertanyakan gitu ya, ada big question nih, anak-anak belajar nggak sih, kok pada ribut begini gitu Ibu ya. Oke. Lalu tiba-tiba bisa dengan kepala sekolah itu gimana Bu tuh ceritanya Bu? Tadi kan Ibu di awal cerita tuh udah ketemu kepala sekolah, itu gimana Bu tuh? Jadi setelah pengawas dari kelas saya, dia langsung ke ruang kantor lagi gitu. Berarti cuma sebentar ya Bu di kelasnya ya? Hanya melihat sebagian gitu ya, sebentar. Ya, jadi saya belum menjelaskan banget. Ya itu dia sudah minta izin, mungkin beliau punya keperluan yang lain ya Pak ya. Iya. Jadi harus pergi dan dia pamit kepada kepala sekolah ya. Setelah itu saya nggak tahu lagi tuh Pak apa yang dibicarakan beliau dengan kepala sekolah saya. Akhirnya saya diberi tahu dengan kepala sekolah saya terkait dengan apa yang dilihat oleh dia. Oh, berarti Ibu sempat dipanggil dulu ke ruangan kepala sekolah ya Bu ya? Iya Pak. Oh, baik. Nah, oke. Wah, ini ceritanya lumayan juga ya kalau kita ini ya, kalau saya di posisi Ibu seperti itu ya. Baik. Nah, memang saya juga mungkin tidak mengharapkan ya hal itu terjadi kepada teman-teman yang lain ya Bu ya. Semoga ini nanti kepala sekolah mempunyai kebijakan lah bagaimana menyikapi hal ini. Nah, lalu kalau dari sisi Ibu nih Bu, sebagai guru yang sudah disupervisi, harapan Ibu apa tuh? Keinginan Ibu apa? Apakah
ingin disupervisi ulang, apakah diberikan mungkin kesempatan untuk bertemu pengawas untuk semacam menjelaskan, mengklarifikasi, atau apa Ibu? Apa yang Ibu harapkan untuk Ibu lakukan nih supaya mungkin kan ada yang unfinished business nih, ada hal yang nggak tuntas gitu ya. Gimana Bu tuh? Ya Pak, sebenarnya sih saya ingin sekali ya mengklarifikasi, menindaklanjuti dari peristiwa ini gitu, dengan cara saya ingin mensosialisasikan kegiatan belajar kita, terutama kegiatan belajar saya ya, yang mungkin selama ini beliau kurang tahu ya Pak, atau kurang belum mengerti gitu. Itu jadi mau minta waktu beliau untuk bisa datang kembali gitu, atau meminta waktu beliau juga untuk saya mengklarifikasi apa yang terjadi dalam kelas saat itu. Itu sih Pak. Berarti itu Memang langkah saya kepala sekolah deh Pak, kepala sekolah untuk Pak, hadir dulu di kelas saya, sehingga walaupun saya tidak bisa bicara dengan pengawas, kepala sekolah itu yang akan menyampaikan betul. apa yang saya lakukan. Betul. Nah Bu, melihat kesibukan kita nih Bu nih, kan besok kita ada English Camp ya, besok kita ada Pasami juga belum, karya wisata. Nah, Ibu punya nggak semacam ancang-ancang kira-kira kapan nih mau difasilitasi ketemu pengawas atau ketemu kepala sekolahnya Ibu? Ibu sudah punya timeline belum Bu untuk itu? Ada sih Pak, ada timelinenya gitu ya, mungkin inginnya di hari Jumat ya Pak, artinya kan kebetulan agak lapang ya Pak waktunya nanti. Iya betul. Nah, biasanya itu ada rapat pekanan Pak setiap hari Jumat. Oh iya mungkin betul. Saya bisa menyampaikan kepada kepala sekolah saya terkait apa yang ingin saya lakukan. Betul. Nah Bu, kalau di rapat pekanan kan berarti banyak orang Bu. Ibu rencananya mau di forum atau mau Ibu bicara secara khusus mungkin dengan Ibu, apakah mau 2 mata, apa mungkin ngajak teman lain gitu Bu? Itu gimana Bu? Ini aja Ibu Pak ya, bicara secara khusus ya Pak. Khusus ya Bu ya. Karena waktunya kan biar fokus bahas rapat pekanan gitu ya Pak ya. Itu mereka rapat dengan ini, jadi nggak kemana-mana rapatnya, sehingga saya nanti mungkin minta beliau setelah rapat, waktu beliau ya mungkin 10-15 menit untuk bisa saya menjelaskan, mengklarifikasi. Baik. Berarti Ibu merencanakan akan menghadap kepada kepala sekolah, lalu minta waktu secara khusus dengan beliau untuk mengklarifikasi atau mensosialisasikan seperti apa model atau sistem pembelajaran di kelas Ibu gitu ya, sehingga Ibu juga merasa punya punya kesempatan untuk bisa menjelaskan gitu kepada kepala sekolah, dengan harapan Ibu nanti kepala sekolah bisa menyampaikan kepada pengawasnya. Betul gitu ya Bu ya? Ya. Oke. Baik Bu Rosi, berarti ini waktunya saya udah mau masuk kelas nih Bu ya. Berarti saya kayaknya udah nggak sabar nih pengen dapat update lagi nih dari Ibu nih setelah ketemu kepala sekolah nih. Itu kan hari Jumat ya Bu ya. Kapan nih Bu? Senin atau Selasa Bu? Kita bisa ketemu lagi Bu. Pak Adin bisanya hari apa? Nanti mungkin saya bisa menggeser waktu saya. Ya kan Ibu tahu, saya kan banyak waktu jam Bu. Ibu kan yang Sibuk sibuk. Saya yang ngikutin Ibu aja. Mungkin hari Senin ya Pak ya? Senin ya? Oke, Ya, baik. Senin siang. Baik Bu, saya doakan ya Bu ya, semua usaha Ibu, rencana Ibu itu dimudahkan jalannya. Kemudian jangan sungkan Bu, ketika ada kendala-kendala, gak apa-apa WA saya lagi, kalau nggak dibalas telepon, kalau nggak dibalas kirim surat, kirim paket juga boleh Bu.
biar saya senang gitu loh Bu, gitu ya. Oke, mungkin cukup dulu ya Bu Rosi ya. Saya karena udah masuk Ya, kelas nih. Ah, iya Pak. saya mohon maaf ya nggak bisa lama-lama gitu mendampingi Ibu, menemani Ibu, gitu ya. Jadi Bu, saya ke kelas ya Bu ya. Iya Ya, Pak. baik Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Baik. Selamat Pak Adin, sudah selesai coachingnya ya? Oh, udah selesai ya Bu ya? Iya, sudah selesai. Memang Pak Adin merasa belum selesai? Saya seneng Bu kalau punya coach seperti Bu Yana. Oh gitu. Mm-mm. Senangnya gimana? Nah, Jadi bagaimana perasaannya tadi setelah pas coachingnya Bu Yana saya sih melakukan apa saya sih coaching ini? merasa saya bisa ya menjadi pendengar yang baik ya. Karena saya bisa memahami kata kunci yang beliau keluarkan, saya bisa mengelaborasi, saya bisa mengkonfirmasi, lalu saya juga bisa berhasil mengajak Bu Yana itu untuk mengeluarkan tindakan-tindakannya, rencananya, gitu Bu. Kalau saya merasanya. Tapi maaf ya Bu ya, kalau saya kepedean ya Bu. Ya, jadi perasaan Pak Adin senang ya dengan Senang Bu, perusahaan melakukan coaching itu ya. betul. Nah, dan Pak Adin merasa berhasil ya, tujuannya tercapai ya Pak. Apa Hmm, yang tadi kita bicarakan sebelumnya, yaitu ingin pengembangan tentang menjadi pendengar yang baik, gitu ya betul. Pak. Iya, saya rasa begitu. Tapi menurut Ibu gimana Bu, sebagai supervisor saya Bu? Oke, sebelum ke sana, sebelum ke saya menyampaikan apa-apa hal yang ingin saya sampaikan mengenai tadi jalannya coaching Bapak dengan Bu Rosi, tapi saya sebelumnya ingin tahu dulu Pak, Mm-mm. Bapak kan tadi merasa tercapai ya tujuan yang Bapak kendaki ya, yaitu menjadi pendengar aktif. Nah, kira-kira apa indikator yang mengatakan bahwa itu tercapai Pak? Saya bisa mengembangkan, menggali jawaban-jawaban Bu Yana. Itu sampai saya tahu nama panggilnya tuh Bu Yana bukan Bu Rosi. Itu Oke, kan baik. hasil daripada mendengarkan secara aktif. Baik, Bukan begitu baik. Bu Yana? Bisa aja deh. Oke. Atur aja Pak. Jadi kita indikator yang Bapak menyatakan bahwa Bapak tercapai ya tujuan yang Betul, Bapak ingin capai ya. betul. Baik Pak, betul ya apa yang tadi Bapak katakan bahwa perasaan Bapak senang. Saya juga Pak menyimak percakapan Bapak dengan Bu Rosi itu, saya juga sambil wis betul ya, Pak Adin ini memang sudah menjadi seorang coaching yang baik dan benar apa yang ingin Bapak kembangkan dan berhasil ya Pak ya. Selamat ya Pak ya. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Tadi saya mencatat dan mendengar, melihat langsung percakapan yang Bapak laksanakan dengan Bu Rosi itu sesuai dengan alur yang seharusnya, yang semestinya yang dilakukan oleh seorang coaching, yaitu dengan tujuan tadi Bapak ya, menyampaikan tujuannya, mengidentifikasinya. Walaupun tadi di sesi identifikasi sangat panjang kayak lebar banget ya Pak, tapi di situ sangat bagus ya Pak ya. Jadi tadi saya melihat yang saya catat juga, selain Bapak pengembangan di pengembangan di ini di situ menjadi pendengar yang baik, tapi juga Bapak bisa menerapkan tentang pertanyaan berbobot dan menjadi mengembangkan diri coachingnya sendiri. Luar biasa Pak Adin. Nah, dari ini Pak, apa sih harapan Bapak ke depannya? Apakah dengan ini tercapai dengan baik Bapak akan berhenti mengcoaching seseorang? Gimana Pak harapan Bapak? Harapan saya ingin secepatnya hari Senin atau Selasa ketemu Bu Yana untuk mendapatkan hasil pertemuan lu dengan kepala sekolah, sehingga saya bisa mengcoaching lebih lanjut Bu gitu. Jadi saya kayaknya pengen jadi coaching aja Bu deh, pengen jadi coach aja Bu. Oh baik, jadi itu mungkin tindak lanjut ya Pak ya, Oh yang akan Bapak iya, laksanakan ya Pak betul, ya. iya, Jadi harapannya Bapak ingin segera hari Senin agar dapat melaksanakan tindak lanjut ya Pak ya. betul. Soalnya Bu, kalau saya sama Bu Yana Bu ya, kalau diskusi beliau tuh suka bawa kue Bu, nggak pernah sekali meja saya Bu ada bapia, ada macam-macam, ada kopi.
seneng Bu Mm-mm. jadinya gitu. Iya. Nah, apakah Bapak selain dengan Bu Yana, Ah, apakah ada rencana dengan guru lain, Pak? ada Mengcoachingnya. ada Oke, boleh disampaikan, Pak. saya punya rencana dengan Ibu Sri Purwani. Nah, tapi di Bami Golek ya Bu ya. Baik, Pak. Nanti sampaikan ya ke Bu Sri Purwani. Bapak Siap. kira-kira kapan ngomong coach Bu Sri Purwani? Ini saya lagi WA nih. Katanya setelah beliau pulang dari Turki katanya. Oh, siap. Gitu ya, Pak ya? Betul. Oke, baik. Baik, Pak. Jadi, tadi kan sampaikan, pertama tadi saya nanya perasaan Bapak langsung mengungkapkan bahwa senang, bahagia, bisa tercapai tujuan yang ingin Bapak capai, ya kan? Terus Bapak juga merasa bisa menggali semua potensi yang ada di Bu Yana, sehingga semua dapat tercapai dengan baik. Apakah itu menjadi kesimpulan Bapak? Sedikit. Yang banyaknya apa, Pak? Yang banyaknya bukan kesimpulan, tapi sebuah tantangan lanjutan. Karena mengcoaching yang sesama guru mungkin lebih mudah ya. Lain hal ketika mengcoaching orang tua murid, itu kan pasti akan berbeda tuh ya Bu tantangannya ya. Mengcoaching komite sekolah, mengcoaching karyawan level level bawah seperti misalkan satpam, OB, kan berbeda ya dengan guru. Mungkin itu Bu tantangannya. Ya, baik. Jadi walaupun Bapak merasa sekarang tadi melakukan coachingnya sudah berhasil, tapi tetap Bapak merasa kurang puas ya. Tetap Bapak ingin melakukan coaching-coaching selanjutnya di luar guru gitu ya, Pak? Betul sekali Bu Sri, betul. Oke, jadi dapat disimpulkan seperti itu ya, Pak, yang barusan Bapak ungkapkan? Ya, betul. Saya ingin mengcoaching dengan coaching yang berbeda pekerjaannya dengan saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Adit. Ya, dengan barusan kita sudah selesai dan Bapak juga sudah mengungkapkan tindak lanjut yang akan Bapak laksanakan di hari Senin dengan Bu Rosiana lagi ya, dan nanti selanjutnya dengan Ibu Sri Purwani, dan selanjutnya lagi dengan pihak lain yang Bapak merasa digali terus ya potensi coachingnya. Itu ya Pak? Betul, Bu. Jadi saya rasa cukup ya Pak untuk hari ini. Saya minta nanti Bapak bisa bisa kita bekerja sama lagi untuk proses coaching selanjutnya. Ataupun mungkin Bapak kalau tidak dengan saya mungkin dengan yang lain ya Pak ya. Ada rencana dengan yang lain Pak? Kayaknya belum, sama Ibu aja, Bu. Oke, baik ya. Biar bagus ya Pak ya dengan saya. Betul. Bu, saya ada pantun buat Ibu, boleh nggak Bu? Boleh. Boleh. Baik. Sebelum Ibu sudahi, saya ingin kasih pantun, Bu. Ke Bekasi dengan aura kasih. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi, luar biasa. Ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih Bu Rosiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.